Setelah puas berjalan-jalan dan membeli beberapa cenderamata yang akan mereka bawa untuk pulang besok, Reno mengajak Alia untuk kembali ke hotel. Sampai di hotel, Reno meraih handphone dan melihat ada panggilan tak terjawab kembali dari mamanya. Dahi Reno mengkerut melihat panggilan tak terjawab dari mamanya yang berulang kali dan dia pun berinisiatif untuk langsung menghubungi mamanya tersebut. Melihat Reno tengah sibuk dengan handphonenya, Alia pun memutuskan untuk membersihkan diri di kamar mandi dan berganti pakaian sedangkan Reno malah sibuk mencoba untuk menghubungi mamanya kembali. Tak butuh waktu lama Lastri langsung menjawab panggilan telepon dari Reno tersebut dan Reno pun bernafas lega saat mendengar teleponnya tersambung dengan mamanya. "Ada apa, Ma? Kenapa sehari ini Mama sibuk sekali untuk menelepon diriku? Apakah ada hal yang penting?" Tanya Rino dengan heran melalui sambungan telepon itu kepada mamanya. "Kamu ini kemana saja sih Reno? Sejak tadi Mama berusaha untuk menghubungi dirimu tapi kamu malah tidak sekalipun menjawab panggilan telepon dari Mama. Apa kamu tidak mau mengangkat telepon lagi dari Mama?" Tanya Lastri dengan jutek kepada putranya itu. Reno menarik nafas dalam mendengar perkataan mamanya. Selalu saja mamanya marah saat dia tak bisa menjawab panggilan telepon dari mamanya tersebut. "Bukan seperti itu, Ma. Tadi itu aku tengah di kamar mandi dan setelah itu aku dan Alia pergi keluar untuk makan malam dan aku juga lupa untuk membawa handphone bersama dengan diriku. Lalu sekarang kami baru saja kembali dari luar dan melihat ada banyak panggilan tak terjawab dari Mama." "Memangnya ada apa, Ma?" Tanya Reno dengan heran melalui sambungan telepon itu. "Mama cuma mau bertanya, kapan kalian kembali? Kenapa kamu lama sekali berada di Bali? Apa kamu tidak ingin bekerja kembali?" Tanya Lastri dengan jutek kepada putranya itu. "Aku dan Alia akan kembali besok, Ma," jawab Reno. Mendengar jawaban dari putranya tersebut, Lastri pun sedikit merasa lega karena itu artinya Reno tidak akan menghabiskan waktu dengan Alia kembali. Dia tidak menyadari bahwa gara-gara bulan madu ke Bali tersebut hubungan Reno dan Alia semakin dekat, bahkan mereka sekarang juga saling mencintai satu sama lain. "Oke, baiklah. Besok Mama tunggu kamu di rumah. Ada hal penting yang ingin Mama bicarakan kepadamu," jawab Lastri kepada putranya itu. "Hal penting apa, Ma?" Tanya Reno dengan penasaran. "Kamu pulang saja dulu. Mama ingin langsung berbicara denganmu," jawab Lastri padahal sebenarnya dia hanya ingin membahas mengenai Natasha yang pulang dengan perasaan sedih karena tidak dilayani oleh Reno selama di Bali. "Baiklah, Ma. Kalau begitu teleponnya aku matikan besok aku dan Alia akan kembali dan aku juga punya kejutan yang istimewa untuk Mama," ujar Reno kepada mamanya tersebut. "Kejutan apaan?" Tanya Lastri dengan heran. "Iya Mama lihat saja besok dan tunggu kejutannya dariku dan Alia," ujar Reno yang semakin membuat mamanya penasaran. "Ya sudahlah, besok kita ketemu di rumah," jawab Lastri. Setelah itu panggilan telepon itu pun diputuskan oleh Reno. "Mama kenapa Mas? Apa ada hal penting yang ingin Mama bicarakan dengan kita?" Tanya Alia dengan perasaan cemas kepada Reno. Bukan apa-apa kok. Hanya saja Mama ingin bertanya kapan kita kembali dan aku juga sudah menerangkan kepadanya bahwa besok kita akan kembali ke rumah," jawab Reno. "Oh, syukurlah, Mas. Kiku kira ada hal penting yang ingin dibicarakan oleh Mama kepada kita," jawab Alia. "Aku juga tidak tahu Alia. Tadi Mama juga bilang ada hal penting yang ingin dia bicarakan dengan kita tapi dia bilang akan membicarakannya saat kita sampai di rumah nanti," jawab Reno kepada Alia. Mendengar perkataan Reno, Alia sedikit merasa cemas. Dia sangat khawatir dengan apa yang akan disampaikan oleh mama mertuanya tersebut kepada mereka esok harinya. Pagi-pagi sekali Reno dan Alia sudah bersiap untuk pergi meninggalkan Bali dan sekarang mereka tengah menuju ke bandara. "Mas, apa cenderamata yang kita berikan akan disukai oleh Mama?" tanya Alia kepada Reno dengan perasaan cemas. Reno yang tengah duduk di samping Alia berusaha menenangkan istrinya tersebut. "Jangan pikirkan itu Alia. Yang terpenting kita sudah memberikan hadiah untuk Mama, semoga saja dia suka dengan hadiah yang kita persiapkan untuk Mama," hibur Reno kepada Arya.
Baiklah Mas, semoga saja apa yang kita siapkan ini disukai oleh Mama, jawab Alia kepada suaminya itu. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, apalagi sejak mereka turun dari pesawat, Alia sudah memasang wajah khawatir. Wajah yang diusahakan oleh Alia biasa-biasa saja. Tapi tetap bisa ditangkap oleh Reno bahwa saat itu, Alia tengah gelisah. Sudah, jangan muram seperti itu. Tidak ada hal buruk yang kamu lakukan yang bisa membuat Mama marah, lalu kenapa wajahmu terlihat murung seperti itu? Tanya Reno kepada Alia dengan wajah heran. Alia menatap wajah Reno sambil mengupayakan senyuman kepada suaminya itu. Mas, entah kenapa aku merasa Mama akan marah besar pada kita, terutama kepadaku saat kita sampai di rumah nanti. Ucap Alia dengan jujur akan hal yang tengah dia rasakan saat itu kepada Reno. Reno tersenyum kepada Alia mendengar perkataan istrinya itu. Jangan terlalu kamu pikirkan Alia. Jika Mama marah kepadamu, kamu tenang saja, ada aku yang akan membela dirimu karena menurutku tidak ada hal buruk yang telah kamu kerjakan sehingga bisa memancing kemarahan Mama. Lagi pula Papa selama ini juga selalu bersikap baik kepadamu. Tentu saja dia pasti akan ikutan menolong dirimu jika Mama kembali marah-marah kepada dirimu. Hibur Reno kepada Alia. Baiklah Mas, aku senang sekali mendengar kamu akan mau membela diriku jika Mama marah kepada diriku, jawab Alia. Tentu saja Alia, untuk seterusnya aku tidak akan pernah membiarkan Mama marah-marah tanpa sebab kepada dirimu karena aku telah berjanji untuk membahagiakan dirimu dan selalu berada di sisimu walau rintangan masalah apapun yang tengah kamu hadapi. Hibur Reno kepada Alia. Wajah Alia langsung cerah mendengar perkataan Reno, sungguh dia tak menyangka sedikit pun bahwa Reno benar-benar sudah berubah dan sangat mencintai dirinya. Dia benar-benar merasa punya pegangan saat ini sehingga rasa khawatir yang ada di hatinya mulai sedikit memudar karena dia merasa Reno pasti akan membela dirinya jika Mama kembali marah-marah kepada dirinya. Baiklah Mas, terima kasih banyak, aku sangat bersyukur sekali karena kamu sudah benar-benar mau menerimaku sebagai istrimu. Jawab Alia dengan wajah haru. Tentu saja Alia. Karena aku benar-benar tulus mencintai dirimu dan aku tahu kamu itu orang baik dan tidak ada hal buruk yang ada dalam dirimu yang bisa memancing kemarahan siapapun. Aku sangat berharap suatu saat nanti Mama akan melihat kebaikanmu dan berubah menjadi menyayangi dirimu, ucap Reno kepada Alia. Taksi yang mereka tumpangi menuju rumah, melaju dengan cepat diiringi dengan perasaan yang mulai sedikit tenang bagi Alia. Berkat janji dan pembelaan yang dikatakan Reno kepadanya barusan. Sedikit banyaknya apapun yang dikatakan oleh Reno kepadanya cukup membuat Alia merasa lebih tenang dan berani untuk menghadapi apapun rintangan yang akan dia dijalani.